Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu Risa akan membahas materi matematika selanjutnya setelah kemarin kita belajar tentang faktor dan kelipatan. Ya, kali ini kita akan mempelajari tentang faktor persekutuan dan kelipatan bilangan. Apa itu faktor persekutuan dan kelipatan bilangan dan bagaimana caranya? Yuk kita simak sama-sama. Nomor 1, faktor persekutuan. Faktor persekutuan dari dua atau lebih bilangan adalah faktor dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Jadi kalau kemarin kita sudah bisa membuat faktor, maka faktor persekutuan itu adalah persekutuan. Jadi gabungan dari dua bilangan atau lebih dan nilai faktornya itu sama. Itu yang disebut dengan faktor persekutuan. Contoh, tentukan faktor persekutuan dari 16 dan 20. Penyelesaian, faktor dari 16, 1, 2, 4, 8, 16. Faktor dari 20, 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Di sini yang sama adalah 1, 2, dan 4. Sehingga faktornya seperti ini. Nah, kalau kita buat seperti diagram Venn, maka angka 1, 2, 4 ini berada di tengah-tengahnya. Sedangkan yang kuning ini adalah faktor dari 16 dan yang biru ini adalah faktor dari 20. Untuk lebih jelasnya, kita simak kembali yang berikut ini. Ya, ini masih soal yang sama seperti tadi, tapi Ibu Risa uraikan, Ibu Risa rincikan bagaimana caranya. Yang pertama, tentukan faktor persekutuan dari 16 dan 20. Pertama, kita mencari faktor 16 dan 20. 16-nya dulu baru 20. Sekarang kita lihat faktor 16. Kita buat seperti ini yang kemarin Bu Risa minta ya. Kemudian kita cari angka-angka yang apabila dikalikan hasilnya 16. Gitu ya, mulai dari angka 1. 1 dikali berapa supaya hasilnya 16? Iya, 1 dikali 16. Kemudian kita cari lagi angka selanjutnya setelah angka 1. Angka 2. 2 dikali berapa sama dengan 16? Ya, betul. 2 dikali 8. Ya, 2 dikali 8, 16 kan? Iya. Kemudian coba kita lihat lagi angka 3. Bisa nggak? 3 dikali berapa sama dengan 16? Nah, untuk mempermudah kalian dalam menentukan perkalian ini yang hasilnya 16, kalian boleh melihat pada tabel perkalian. Ada perkalian 3 yang hasilnya 16. Tidak ada ya, jadi jangan ditulis. Coba sekarang angka selanjutnya, 4. 4 kali berapa sama dengan 16? Ya, betul, 4 kali 4. Nah, selanjutnya angka berapa? 5. Apakah ada 5 bisa dijadikan 16? 5 kali berapa sama dengan 16? Tidak bisa ya. Coba 6. Tidak bisa. 7 juga tidak bisa. 8. Nah, di sini karena ada perkalian yang nilainya komutatif atau pertukaran ya. 8 dikali 2. 8 dikali 2 sama dengan 16. Selanjutnya sama seperti yang atas. Tinggal dibalik aja. 16 dikali 1. Seperti itu ya. Jadi ketemu faktornya adalah 1, 2, 4, 8, 16. Kita tulis di sini. 1, 2, 4, 8, 16. Gitu ya. Sekarang kita cari faktor yang selanjutnya. Kan ada 2 angka nih. Kita cari yang selanjutnya yaitu faktor 20. Faktor 20. Kita mulai dari angka yang paling kecil, angka 1. 1 kali 20 sama dengan 20. Kemudian angka selanjutnya, angka 2. 2 kali berapa sama dengan 20? Iya, 2 kali 10. Kemudian cari lagi angka selanjutnya, 3. 3 kali berapa sama dengan 20? Tidak bisa ya, maka jangan digunakan. Gunakan angka selanjutnya, angka 4. 4 kali berapa sama dengan 20? Iya, 4 kali 5. Selanjutnya,
angka 5. Tinggal ditukar saja ya ini ya. Angka 5 pasti dikali 4. Kemudian selanjutnya kalau sudah ada yang bertukar seperti ini, kalian tinggal lihat ke atasnya. Kan ini 4 kali 5, jadi 5 kali 4. Sekarang tinggal masukkan saja 10. 10 kali 2 sama dengan 20 kan? Dan 20 kali 1 sama dengan 20. Sehingga faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nah, kalau sudah selesai, kita cari faktor persekutuannya. Kita jajarkan, sejajarkan. Faktor ya persekutuan. Faktor dari 16 tulis di sini. 1, 2, 4, 8, 16. Terus faktor dari 20 yang ini kita isi ke sini. 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Sehingga dari sini, dari 2 sini kita cari angka yang sama antara angka 16 sama 20 faktornya. Angka berapa itu? Yang pertama angka 1 ya, sama ya. Angka 1, terus angka 2, kemudian angka 4. Ada lagi yang sama? Tidak ada, maka FP atau faktor persekutuan 16 dan 20 adalah 1, 2, dan 4. Seperti itu cara mengerjakannya ya. Kita lanjut soal selanjutnya. Ini adalah contoh lain dari menentukan faktor persekutuan. Tentukan faktor persekutuan dari 8 dan 24. Caranya sama seperti tadi. Kita cari dulu faktor 8 dan faktor 24. Ya, faktor 8. Kita cari ya. Faktor 8 mulai dari angka yang paling kecil. Angka 1. 1 dikali berapa sama dengan 8? Iya, dikali bilangan itu sendiri ya. Dikali 8. Kemudian angka 2. 2 dikali berapa sama dengan 8? Betul, 2 kali 4. Angka selanjutnya angka 3. 3 bisa nggak dikalikan angka lain supaya hasilnya 8? Tidak bisa ya, maka jangan ditulis. Selanjutnya adalah angka 4. Nah, nilainya ini sudah bertukar nih. Tinggal 4 kali berapa sama dengan 8? 4 kali 2. Dan selanjutnya adalah 8 kali 1. Karena angka 5, 6, 7 itu tidak bisa dikalikan dengan angka lain yang hasilnya 8. Sehingga faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Kita tulis di sini ya. 1, 2, 4, 8. Nah, sekarang kita cari faktor dari 24. Kita mulai dari angka yang paling kecil dulu. 1. 1 kali berapa sama dengan 24? Ya, 1 kali 24. Lalu angka 2. 2 kali berapa sama dengan 24? Berapa ya? Iya, 12. 2 kali 12 ya. Terus 3 kali berapa sama dengan 24? Ayo berpikir atau lihat di tabel matematikanya yang hasilnya 24 itu berapa? 3 kali 8. Kemudian 4 kali berapa sama dengan 24? 4 kali 6. 5. Apakah 5 bisa dikalikan angka lain supaya menjadi 24? Tidak ada ya. Selanjutnya adalah 6. Nah, ini sudah pertukaran nih. Tinggal dibalik saja. 6 dikali 4. Selanjutnya 8 dikali 3. Ini tinggal dibalik aja dari sini. Karena ini juga sudah dibalik ya. Terus 12 kali 2. Dan ini kolomnya kurang. Dan selanjutnya terakhir adalah 24 kali 1. Sehingga kita dapatkan faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6,
8, 12, dan 24. Kita tulis di sini. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24 ya. Angkanya menggeser. Ya, ini ya. Faktornya 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24 didapatkan dari sini. Sekarang kita cari faktor persekutuan dari keduanya. Kita tulis dulu yang 8. Dari sini ya nak, 1, 2, 4, 8. Dan yang 24-nya ini. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Sehingga faktor persekutuannya adalah angka yang sama dari faktor 8 dan faktor 24. Yang sama yang mana? 1, 2, 4, dan 8. Ya, Bu Risa kasih tanda merah ya di sini ya. 1, ya, terus 2, 4, dan 8. Iya, seperti itu ya. Ditulis deh di sini faktor persekutuan 8 dan 24 adalah 1, 2, 4, dan 8. Seperti itu ya anak-anak. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah kelipatan persekutuan atau kebalikan dari faktor persekutuan. Ya, kelipatan persekutuan dari dua bilangan atau lebih adalah kelipatan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Jadi kalau tadi faktor itu kan dua faktor yang bilangannya sama. Kalau yang kelipatan persekutuan itu dua kelipatan angka yang nilainya sama. Jadi cara menentukannya, kelipatan persekutuan yang pertama, mengalihkan setiap bilangan dengan bilangan asli berurutan, kemudian tentukan kelipatan yang sama. Atau kalian tinggal tambahkan aja dengan bilangan kelipatan itu ya. Kemudian menggunakan garis bilangan, itu juga bisa. Tentukan kelipatan persekutuan dari 2 dan 4. Kelipatan 2, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20. Kelipatan 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Jadi kelipatan persekutuan dari 2 dan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat ya. Ya, dari soal tersebut, coba kita lihat di sini pertanyaannya. Tentukan kelipatan persekutuan 2 dan 4. Pertama, kita cari terlebih dahulu kelipatan dari 2 dan 4. Kelipatan 2. Kita lihat ya. 2, setelah angka 2, 2 tambah 2. 4, lalu 4 tambah 2, 6, 6 tambah 2, 8, 8 tambah 2, 10, 10 tambah 2, 12, 12 tambah 2, 14, 14 tambah 2, 16, 16 tambah 2, 18, 18 tambah 2, 20, dan seterusnya. Ya, jadi kalau mau dipanjangkan itu bisa sangat panjang, tergantung dia mintanya berapa. Kayak kemarin kelipatan dia mintanya hanya di bawah 20 misalnya, ya sudah kita tulis sampai 18. Jadi tergantung soalnya. Ya, sekarang kelipatan 4. Kelipatan 4 mulai dari angka 4, 4 ditambah 4, 8, 8 ditambah 4, 12, 12 ditambah 4, 16, 16 ditambah 4, 20, 20 ditambah 4, 24, 24 ditambah 4, 28, 28 ditambah 4, 32, 32 ditambah 4, 36, 36, dan seterusnya. Nah, kelipatan 2 dan 4 sudah terlihat.
Maka kelipatan persekutuannya Bu Risa singkat menjadi KP 2 dan 4 sama dengan, kita lihat mana angka yang samanya. Nah, angka yang samanya ini nih ya. Mana? 2 ada yang sama? Tidak ada ya. 4 ada ya. Terus 8, lalu 12, kemudian 16, terus 20. Ya, selanjutnya boleh kalian cari, tapi yang sudah kita cari hasilnya adalah 4. Yang sama ya. 4, 8, 12, terus berapa lagi tadi teh? 16 ya. 16 dan 20 ya. Langsung deh ketemu 4, 8, 12, 16, dan 20. Sama nggak kayak tadi? Nah, sama ya. 4, 8, 12, 16, dan 20. Seperti itu caranya. Sangat mudah insya Allah. Nah, kita lanjut. Ya, contoh lain, tentukan kelipatan persekutuan 3 dan 9. Sekarang caranya tentukan dulu kelipatan 3. Kita cari kelipatan 3. Mulai dari angka 3 dulu. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 3, 9. 9 tambah 3, 12. 12 tambah 3, 15. 15 tambah 3, 18. 18 tambah 3, 21. 21 tambah 3, 24. 24 tambah 3, 27. Dan seterusnya. Kemudian kita cari lagi kelipatan berikutnya. Kelipatan berikutnya adalah kelipatan angka 9. Tulis di sini kelipatan 9. Kelipatan 9 adalah mulai dari angka 9 ya. 9. 9 tambah 9, 18. 18 tambah 9, 27. 27 tambah 9, 36. 36 tambah 9, 45. 45 tambah 9, 56. 56 tambah 9, 63. Dan seterusnya. Nah, sekarang kita cari kelipatan atau KP ya. KP, kelipatan persekutuan dari 3 dan 9. Ya, kelipatan 3 dan 9 adalah, kita lihat di sini, yang sama atau sama bawahnya. 9 ya. Tuh, ada yang sama kan? 9 terus 18 lalu 27. Jadi kita tulis di sini 9, 18 dan 27. Seperti itu ya untuk menentukan kelipatan persekutuan. Jadi jangan terbalik-terbalik ya. Menentukan faktor persekutuan dan menentukan kelipatan persekutuan. Sekarang kita lihat soalnya. Di situ sebetulnya ada 3 soal ya, nomor 1, 2, dan 3. Tetapi nomor 3 itu sudah masuk faktor persekutuan terbesar. Sedangkan Bu Risa belum membahas itu, jadi tidak perlu dikerjakan. Ya, tidak perlu dikerjakan yang nomor 3. Kita kerjakan saja nomor 1, nomor 2 yang A dan B. Jadi yang nomor 3 itu dikerjakannya nanti setelah Bu Risa membahas tentang FPB atau faktor persekutuan terbesar. Sekarang kita lihat nomor 1. Tentukan faktor persekutuan dari bilangan 8 dan 20. Nah, caranya sama seperti yang ini. Yang tadi ya. Yang kita cari faktornya dulu masing-masing, terus kita cari yang samanya di faktor persekutuannya. Gitu. Terus yang nomor 2. Tentukan 4 kelipatan persekutuan pertama dari pasangan bilangan berikut. Nah, kalau yang ini caranya sama seperti yang ini. Kelipatan persekutuan. Yang kedua, cara yang kedua. Nah, dia mintanya 4 kelipatan.
Jadi angkanya itu harus ada 4. Kan kalau ini ada 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pertanyaannya hanya meminta 4 angka saja. Gitu ya. Yang pertama, kelipatan persekutuan 6 dan 8. Dan yang kedua, kelipatan persekutuan 3 dan 6. Baik anak-anak, mudah-mudahan jelas ya materi faktor persekutuan dan kelipatan persekutuan ini. Disimak, diulang-ulang terus materinya, insya Allah lama-lama kalian bisa. Ingat, modal utama dari pelajaran faktor, kelipatan, faktor persekutuan, dan kelipatan persekutuan adalah perkalian dan pembagian. Jadi hafalkan perkalian dan pembagian. Kalau kalian belum hafal, kalian bisa membuat tabel perkalian dan boleh melihatnya sesekali. Tapi lama-kelamaan kalian harus mampu untuk menghafalnya, untuk mengingatnya, atau menghitungnya dengan cara kalian sendiri. Seperti itu ya anak-anak. Baik, Ibu Risa akhiri materi pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.